Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa dan para pendengar sekalian. Kali ini kita akan melanjutkan tentang data mining, kelanjutan dari video sebelumnya. Pada kali ini kita akan menggunakan decision tree menggunakan RapidMiner. Contoh soal pada penyelesaian dengan menggunakan decision tree yaitu seperti tabel berikut ini. Data nasabah kredit ada 20 dalam contoh studi kasus ini dari beberapa ratus maupun ribuan daripada data. Inilah contoh yang kita ambil, cuman datanya ada 20. Ada beberapa atribut yaitu syarat administrasi, jaminan, watak, surat izin usaha, jenis kredit, dan keputusan untuk solusi yang akan diambil. Kemudian ketika menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk mencari hasil kebutuhan nasabah kredit, tentunya kita akan buat menggunakan secara tabel seperti ini. Ini tabel yang pertama. Di sini jaminan yang lebih tinggi gainnya, kemudian dilanjutkan iterasi berikutnya. Sini jaminan yang terpilih, setelah itu ada watak yang tertingginya, kemudian dilanjutkan iterasi berikutnya. Yang gain tertinggi adalah surat izin usaha. Kemudian kalau kita lihat hasil pohon keputusan pada nasabah kredit menggunakan aplikasi Microsoft Excel seperti ini. Jaminan tidak ada, tidak layak. Jaminan ada, dilihat watak, watak tidak jujur, tidak layak. Watak jujur, lihat surat izin usaha, surat izin usahanya ada, layak. Jika surat izin usaha tidak ada, maka lihat jenis kredit. Kalau konsumtif layak, modal kerja tidak layak, dan investasi tidak layak. Inilah hasil dari penggunaan tabel dari Microsoft Excel untuk mendapatkan pohon keputusan. Ini hasil daripada kesimpulan untuk decision tree menggunakan Excel. Kemudian kita menggunakan aplikasi RapidMiner untuk mencari hasil keputusan nasabah kredit, sehingga kita bisa mendapatkan pola pohon keputusan akhir yang akan menggunakan aplikasi nasabah kredit dengan aplikasi RapidMiner. Kemudian ini aplikasi RapidMiner seperti ini tampilannya. Kemudian ini tampilan depan aplikasi RapidMiner. Kita coba menggunakan RapidMiner. Ini tampilan awalnya. Kemudian kita menggunakan add data atau import data. Kita klik. Kita ambil datanya di komputer kita. Di komputer, di local disk D. Saya menyimpannya di local disk. Bagi mahasiswa atau pendengar sekalian, mungkin datanya bisa dilihat di komputer masing-masing. Di sini kita cari datanya yang sudah disimpan. Kemudian kita lakukan next. Ini datanya. Kemudian kita ambil datanya. Kita ambil dari tabel yang dari sini sampai ke nasabah yang ke-20. Sebenarnya tabelnya itu banyak datanya, tapi yang kita ambil adalah data awal yang 20 data nasabah. Setelah itu baru kita klik next. Kemudian datanya sudah tersimpan di dalam proses ini. Kemudian di sini untuk yang 2 item kita gunakan binominal, tapi kalau dia lebih dari 2 item dia menggunakan polinominal. Pada saat administrasi itu cuma 2, lengkap dan belum lengkap, itu binominal. Kita buat, kita rubah. Pada jaminan ada dan tidak ada, kita rubah menjadi binominal. Watak ada 2, kita jadikan binominal. Surat izin usaha juga itu ada 2, kita jadikan binominal. Jenis kredit itu ada 3, konsumtif, modal kerja, dan investasi tetap polinominal. Pada keputusan ada layak tidak layak, kita buat dia karena 2,
kita jadikan binominal. Dan pada keputusan ini adalah sebagai jawaban solusi dalam pengambilan keputusan, makanya kita buat di untuk pengaturannya di chain rule sebagai label. Ya, kemudian setelah ini kita langsung next. Kemudian kita simpan datanya ini kita buat saja file namanya. Oke, kita coba data nasabah lanjutan 3, karena yang data nasabah lanjutan 2 sudah ada. Kita klik finish, kemudian dia disimpan. Setelah itu dia terlihat seperti data yang sudah kita lihat tadi. Setelah itu baru kita klik desain. Ini ada desain di atas ini, kita klik desain. Coba kita lihat di sini apa sudah ada data nasabah lanjutan 3 ini sudah ada. Kemudian kita meletakkan data nasabah ini ke dalam frame yang di sini untuk kita proses. Kita klik, tahan, lepaskan di tampilan di depan sini. Kemudian kita menggunakan decision tree. Jadi pada operator sini kita ketikkan decision tree. Kemudian nampak sini aplikasi decision tree-nya. Ini kita ambil, kita klik, tahan, lepaskan di tampilan depan ini. Setelah ini duanya ada, satu data nasabah kredit, satu lagi decision tree, maka kita hubungkan antara data nasabah ini ke decision tree. Kemudian decision tree ini kita langsung hubungkan dengan proses sistemnya ini juga. Kemudian pada decision tree ini kita ganti untuk di minimal gain menjadi 0,01. Kemudian pada minimal leaf size itu 1. Setelah itu baru kita lakukan untuk prosesnya, proses menjalaninya. Ini ada tanda arah menuju untuk melaksanakan prosesnya, kita klik. Prosesnya sudah dijalankan dan hasilnya seperti ini. Setelah itu di atas ini kan ada example set local repository data nasabah lanjutan 3. Ini juga di sampingnya ini ada tree atau decision tree. Ini kita klik. Inilah hasil daripada menggunakan untuk decision tree menggunakan rapid manner. Ya, jadi jaminannya tidak ada, tidak layak. Kemudian jaminan ada, dia harus lihat wataknya. Kalau dia tidak jujur tidak layak, kalau dia jujur layak. Kemudian kalau dia tidak ada, maka dia lihat jenis kredit. Kemudian kalau di investasi tidak layak, jenis kreditnya konsumtif layak, dan model kerja tidak layak. Ya, ini gambarannya sama dengan yang kita lihat pada Excel yang kita gambarkan itu seperti ini. Ini dia, tapi letaknya mungkin berbeda. Jadi kita coba, bisa kita rubah ya posisinya, karena untuk yang rapid manner ini bisa dirubah-rubah untuk bentuknya. Ini kita letakkan di sini. Ini di sini ya, sama seperti yang kita buatkan di Microsoft Excel ya, seperti ini. Ini yang model kerja kita letakkan di sini seperti ini. Iyalah, ini hasilnya daripada pohon keputusan yang menggunakan rapid manner. Kemudian di samping ini sebelah kiri itu ada menu graph, ini untuk gambarnya. Di bawahnya ada description. Di sini ada tertulis
secara kesimpulan jaminannya ada, kemudian jaminan tidak ada tidak layak. Kalau jaminan ada, watanya jujur, kemudian diteruskan dia surat ujian usahanya ada, kemudian layak. Surat izin usahanya tidak ada, lihat jenis kreditnya. Kalau investasi tidak layak, jenis kredit konsumtif layak, jenis kredit modal kerja tidak layak, yang tidak jujur tidak layak. Jadi ini hasil daripada pohon keputusan menggunakan rapid manner, sama dengan yang kita gunakan pada Excel. Ya, ini hasilnya sama. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan untuk penjelasan menggunakan rapid manner dalam memberikan hasil keputusan dari tabel data nasabah kredit. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa dan pendengar sekalian semuanya. Sampai jumpa di slide berikutnya di video lainnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.